Beliau ini almarhum, terkenal kata Kiai Hamid apa aja? Beliau ini seorang wali yang ditutupi kewaliannya dengan banyak sedekah. Wah, hebat. Ditutupi kewaliannya dengan banyak sedekah. Setiap pondok pesantren, ada beberapa pondok pesantren yang dikirimi sidin duit. Sampai beliau wafat itu tidak ada yang tahu kalau ternyata yang ngirim duit itu adalah beliau. Nah, berarti beliau itu mengambil jalurnya jalur sedekah. Tapi sholatnya ditinggalkan? Enggak. Yang wajib ditinggalkan? Enggak. Jadi salah Pak, kalau misalnya pakai bahasa, aku mau masuk surga pakai pintu surah aja, pintu sedekah aja. Salahkah itu? Benar Pak. Tapi kalau sedekahnya jadi dikerjakan, tapi yang wajib ditinggalkan, sama dengannya salah jalur Pak. Karena yang pertama dihisab apa Pak? Sholat. Yang pertama aja kada lolos, bagaimana sisa-sisanya bisa lolos? Karena kalau sholatnya beres, maka sisanya juga akan beres. Itu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi masalah sedekah? Salam. Baik. Bentar, Pak. Ada orang berhutang. Habis itu, apakah itu disebut dengan sedekah? Baik. Siapa sini Pak yang mau hutangnya dibayarkan? Kita list namanya beliau. Ada namanya hiwalah Pak. Hiwalah itu memindah alihkan hutang piutang. Jadi nanti Pak, habis kita masalah fikih ibadah ini habis ini babnya haji Pak, umroh sama haji. Habis umroh sama haji, terakhirnya masalah ziarah, termasuk ziarah ke makam. Habis sudah itu, baru kita masuk fikih muamalah. Nanti ada namanya hiwalah. Hiwalah itu memindah alihkan hutang. Boleh nggak? Kemudian kita mengatakan nanti hutangnya saya aja yang bayar. Boleh? Boleh. Apakah itu sedekah? Oh, itu sedekah yang luar biasa. Ada orang ini satu kreditur debitur dipinjami hutang. Yang memberikan pinjaman Pak sudah tahu dah. Wah, ini kayaknya sampai hari kiamat kada terbayar hutang ini. Ada orang yang itu, kita tahu Pak, sudahlah, saya aja yang bayarkan hutang. Saya aja yang bayarkan hutang. Lalu kemudian kita bayarkan. Nah, begitu sudah kita bayarkan, kita tuh dapat pahala yang luar biasa. Masih ingat memberikan hutang dengan bersedekah, mana yang lebih besar pahalanya? Menurut hadis riwayat Ahmad, mana yang lebih afdal Pak? Memberikan hutang. Pian itu sedekahnya jalan, membayarkan hutangnya orang itu juga. Apakah itu merupakan sedekah? Jawabannya iya. Walaupun Mu'tamad mengatakan tetapi sedekah lebih afdal daripada beri hutang. Itu Mu'tamad Pak. Oke. Jadi kesimpulannya, membayarkan hutang orang apakah sedekah? Sedekah al-atiyah, segala bentuk macam kebaikan yang kita berikan kepada orang lain untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Termasuk bayarkan hutangnya orang lain. Cobalah. Mudah-mudahan banyak rezeki. Lagi masalah hutang para jamaah. Masalah hutangnya. Masalah sedekah. Boleh. Baik, apa bedanya sedekah dengan hadiah? Baik, sedekah adalah pemberian kepada orang lain untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah Pak, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Kalau sedekah itu ditekankan dengan bahasa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dibahas oleh sebagian para ulama, apakah sedekah, hadiah dengan hibah itu pahalanya sama? Jawabannya enggak. Karena orang pada saat memberi hadiah Pak, maksud dan tujuan itu belum tentu sama. Di mana perbedaannya? Hadiah itu diberikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Contoh, ulun dengan pimpinan ulun Pak, ulun bawakan hadiah. Kira-kira ada tujuan lah ulun di balik itu. Pak, paham maksud ulun ini Pak? Beri hadiah biasa. Atau gini aja lah, ada orang yang kita anggap penting di kampung itu, kita beri hadiah.
Hadiah itu pemberian kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Tapi apakah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Ada banyak kepentingan dari hadiah yang kita berikan. Itu diantara. Jadi objek pemberian itu diantara hal yang membedakan. Sedekah kalau kita kasih ke orang, kadang-kadang orang yang kita kasih itu memang perlu dengan yang kita sedekahkan. Pak, minta Pak, kita beri Pak. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan biar panjang umur, sehat badan. Itu orang sedekah Pak. Tapi orang hadiah itu Pak, kita kasih. Kadang yang kita beri itu Pak, dia punya lebih banyak daripada kita. Contoh, apa Pak? Beri hadiah kepada orang, beri hadiah minyak harum, misalnya Pak. Kita kasih minyak wangi ke dia. Padahal dia sendiri beli minyak wangi bisa nggak? Bisa. Tapi kalau minyak harum itu memang disuruh Pak. Hadiah ini lebih kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Misalnya kasih parfum Pak. Kasih parfum misalnya. Parfum yang harga 15 juta. Mana ada parfum? Ada kan tertahu lah. Misalnya ada parfum harga 2 juta misalnya. Pian belikan set. Pakai plastik bungkus. Itu kira-kira sedekah apa hadiah itu? Orangnya tuh punya kedudukan penting, kita kasih Pak. Diterima kan oleh beliau hadiah. Sebenarnya beliau sendiri itu perlulah dengan yang kita kasih itu. Tidak perlu Pak. Tapi kenapa beliau terima? Karena dianggap sebagai pemberian biasa. Apakah pahalanya sama dengan sedekah? Beda. Tadi bisa dipahami ya Pak? Oke. Jadi ada saya baca hadis. Nah itu mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak memakan sedekah. Tapi kalau kita berikan hadiah, Rasulullah itu menerimanya hadiah. Coba saya kalau dijelaskan. Rasulullah tidak makan sedekah kah zakat ya Pak? Sedekah. Jadi kalau kita berikan sedekah kepada Rasulullah itu ada di hadis Sahih itu bahwa Rasulullah itu tidak memakan sedekah. Tapi kalau kita berikan hadiah, itu beliau menerima. Oke, saya bacakan hadisnya ya Pak. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hadis ini kan yang didasarkan dalam riwayat Muslim ya. Dalam hadis yang mungkin masyhur yang kalian dengar, bahwasanya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Sayyidina Hasan. Yang riwayat ini Sayyidina Hasan. Cucu Nabi kan ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Hasan. Dalam peristiwa ini cucu Nabi siapa? Sayyidina Hasan. Oke. Cucu beliau itu diberikan kurma yang dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muntahkan kata Nabi. Sesungguhnya makna hadisnya adalah kurma itu dianggap sebagai bagian sedekah atau zakat. Ya, dua ya. Sedekah dan zakat itu tidak diberikan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Pertanyaannya kenapa Pak? Oke, pertanyaannya kenapa? Baik. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim, zakat itu apa Pak? Harta yang diberikan untuk membersihkan. Berarti yang dikeluarkan itu apa? Ini kita bersihkan, kita cucikan, kita bersihkan. Maka yang keluar dari yang dibersihkan itu baik atau buruk? Kotorannya kan? Makanya itu dalam bahasa hadis riwayat Muslim itu kotorannya itu yang diberikan, makanya tidak berhak untuk diberikan. Masa kita mau memberikan kotoran? Kan tidak cocok. Itu satu. Kalau masalah zakat. Kalau sedekah, kenapa tidak? Sedekah kenapa tidak? Baik, perhatikan Pak. Sedekah itu biasanya kalau hadiah diberikan kepada siapa Pak? Orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau sedekah biasanya diberikannya ke siapa Pak? Muhtaji, memerlukan, ya Pak ya? Orang-orang yang kekurangan. Benar ya? Apakah kemudian kita ingin menganggap seperti itu keluarga Nabi? Tentu tidak Pak. Makanya tidak menerima dengan zakat, tidak menerima dengan sedekah. Menerima dengan hadiah, ya. Karena hadiah itu diberikan dalam keadaan untuk memuliakan orang yang kita berikan. Hadiah itu Pak, kita beri. Coba. Pian kalau ngasih hadiah
orang yang kita kasih itu objeknya kita muliakan. Kita muliakan. Tapi kalau yang namanya sedekah, biasanya bagaimana, Pak? Sudah, aku bersedekah biasanya kan. Wah. Beda, Pak. Kita menganggap bahwa kedudukan kita lebih tinggi daripada orang yang kita sedekahkan. Padahal belum tentu juga, Pak. Itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Jangan terakhir, Pak. Simpang juga di KPU ada simpang dari bahwa mungkin maka sanksi yang nyata simpang nah kira-kira kita sudah tahu ada momen itu beri simpang akan besar. Paham nggak, Pak, soalnya, Pak? Para jamaah paham soalnya? Paham lah. Oke. Apa hukumnya memberi di pengemis di pinggir jalan? Baik. Kalau orang yang meminta itu, Pak, memang dalam keadaan yang memerlukan. Apa contoh dalam keadaan yang memerlukan? Betali, betulisan. Tolong saya, Pak, saya kehabisan uang di sini. Saya kehabisan uang. Dan pian lewat di jalan itu tiap hari, Pak. Sebelum itu tidak pernah lihat beliau. Sebelum itu tidak pernah lihat beliau, Pak. Dan setelah kita beri, besoknya, Pak, tidak ada lagi di situ. Berarti kan memang orang ini benar-benar yang memerlukan. Boleh kita kasih orang itu, Pak. Walaupun dalam aturan positifnya, Pak, siapapun tidak boleh memberi di situ ya, karena akan dikenakan sanksi. Cuma maksud saya, kalau mereka itu kita beri dalam pandangan hukum Islam, boleh nggak, Pak? Boleh, karena mereka dalam keadaan darurat. Cuma bagusnya jangan sampai dia minta lah. Siapa lagi sampai minta di pinggir jalan. Tolong sebelum itu sudah ditolong. Oke. Tapi kalau pian minta memberikan sedekah di pinggir jalan, sementara orang yang pian beri sama orangnya tiap hari, itulah maksud pian. Tiap hari itu sama orang, iyalah para jamaah. Orangnya sama kah beda? Sama. Berarti pembahasannya adalah yang meminta itu dijadikannya profesi kan, atau dianggapnya cuma sebagai, coba, tiap hari itu aja, Pak. Tadi kalau yang lu contohkan hari itu minta, kemarin nggak ada, besoknya setelah itu nggak ada lagi. Tapi kalau tiap hari minta itu kira-kira profesi nih. Pertanyaannya sekarang begini, profesinya meminta-minta tuh hukumnya boleh? Harusnya begitu. Kita ini, Pak, meminta itu saja, Pak. Dalam hadis disebutkan ada dua yang sepaham, sependek yang membaca. Satu riwayat mengatakan orang yang meminta itu, Pak, nanti pada saat hari kiamat mukanya itu akan ditarik, Pak. Itu perumpamaan bahwa rasa malunya hilang. Tapi bisa jadi itu nanti secara harfiah seperti itu azabnya. Dalam Tanbihul Ghafilin disebutkan satu kali meminta maka satu kali pintu kefakiran itu dibuka. Menunjukkan bahwa tidak boleh meminta kecuali memang dalam keadaan darurat. Apalagi jadikan sebagai profesi. Makanya seperti ini para jamaah, kalau memang tidak diperbolehkan, pian kasih tiap hari sama dengannya pian membantu. Nah, terus bagaimana? Nah, kawan-kawan yang kebetulan kekurangan ini diarahkan misalnya ke dinas sosial, ke Kementerian Sosial, dibantu, dibina. Kalau pian mau nyumbang, Pak, sumbang nanti di sana. Buat modal usahanya, Kak, buat apa? Yang penting tepat, bukan dijadikan sebagai profesi setiap hari. Kesimpulannya para jamaah, kalau yang minta kayak tadi lah, sehari itu aja yang minta, dan memang itu perlu, saran ulun sebelum sidin minta di tengah jalan, tolong duluan. Tapi kalau yang jadikan profesi setiap hari pada jamaah sama dengannya pian membantu orang yang memang dilarang untuk melakukan minta. Sebaiknya tidak usah, berikan kepada yang tepat. Itu boleh. Jelas kan? Ya. Ada lagi masalah sedekah para jamaah? Ini khusus bab pertanyaan. Ibu-ibu ada masalah sedekah kan? Kada. Sebab habis ini babnya jauh betul nih. Kita masuk dalam masalah bab haji dan umroh para jamaah. Oh, sekarang.
Oke, bagaimana yang seperti itu? Jawabannya adalah akadnya diperjelas dari awal. Akadnya diperjelas dari awal. Jadi konsepnya begini Pak, diumumkan dari awal bahwa hasil yang didapatkan 90% dipakai untuk kepentingan masjid, 10%-nya dipakai untuk yang membantu di sini. Jadi orang yang memberikan sedekah itu sudah paham, yang saya berikan ini 100.000, berarti sama dengannya 90.000-nya buat di masjid, 10.000-nya buat yang asal dijelaskan dari awal. Jadi sebenarnya Pak, masalah yang begitu tuh satu aja sebenarnya. Apa itu? Orang yang pada saat memberi di tengah jalan, tahukah dia bahwa yang dia berikan itu akan dibagi buat masjid dan buat persen orang yang membantu yang seperti itu. Karena mau tidak mau Pak, harus diberi. Bukan mau tidak mau Pak. Kira-kira kalau kada diberi itu adalah yang mau kira-kira Pak. Tidak ada yang mau juga seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi diperjelas. Kalau memang mau yang seperti itu, nih 90% buat di masjid, 10%-nya kami berikan kepada orang yang membantu tadi. Yang penting itu disampaikan kepada jamaah. Jadi orang yang sedekah itu tahu. Itu Pak. Salam. Salam. Ada uang tinggalan orang tua kita. Orang tua. Baik. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Masalah yang pertama mengatakan, satu, setiap kebaikan yang kita kerjakan orang tua itu ikut ambil dapat pahala. Itu satu pendapat Pak. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Karena asbab semua kebaikan yang bisa kita kerjakan itu asbab zahirnya orang tua kita. Pian bisa sehat, bisa lahir, bisa sekolah, bisa paham. Siapa Pak yang bisa memberikan bantuan buat kita? Di antaranya adalah orang itu secara umum. Nah, cuma yang lain mengatakan bahwa harta yang diberikan kepada pian itu haknya siapa Pak? Haknya pian sudah. Haknya pian. Cuma ketika nanti pian sedekahkan dan dipakai buat jalan kebaikan, supaya lebih meyakinkan lagi yang memang pahalanya mengalir buat orang tua, tambahkan lagi apa itu? Mudah-mudahan yang dilakukan dari kebaikan ini pahalanya bisa sampai kepada orang tua. Apa diantaranya? Bisa sahih wa shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Satu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan oleh orang tua pian amalkan, mengalir juga pahalanya buat orang tua. Dua sudah. Yang ketiga, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Apa bentuk doanya? Ya tadi Pak, kita sedekah itu kan bentuk doanya kita. Mudah-mudahan dengan yang kita berikan ini, orang tua di dalam kubur itu dalam keadaan diberkahi kebaikan. Benar Pak? Jadi tiga-tiganya jalan. Oh, itu luar biasa. Ada memang beberapa yang untung itu jamaah ketika dapat harta waris dari orang tuanya Pak, tidak mau sama sekali dimakan sama dia. Kenapa? Pokoknya ini khusus disedekahkan supaya pahalanya sampai kepada orang